Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri. Kami berdua dengan Ibu yang samping saya ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Labu Boti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Saya Dewi Sabrina Sibajunta. Nah, saya Madonna Manurung, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah SMK Negeri 1 Labu Boti. Demikian perkenalan kami. Di hadapan kami, beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Labu Boti, Bapak Nestor Sinaga SPD. Pada saat ini Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak yang memberikan waktu kepada kami berdua untuk mengadakan wawancara kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Labu Boti dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kak, kita mulai ya Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Untuk identifikasi kasus-kasus yang berbau etika, dilema etika, dan juga yang berhubungan dengan rujukan moral, tentu guna kita mengetahui sesuatu itu, maka kita harus ada pengklasifikasian. Kita pelajari dulu, kita amati, kita teliti, kemudian kita klasifikasi. Yang mana pada saat kita menemukan sesuatu itu pada suatu kasus, maka kita akan bisa menetapkan apakah ini digolongkan ke dilema ataupun dia dianggap sebagai rujukan moral. Maka ketika kita mempelajarinya mulai dari apa akar masalahnya, maka kita akan memutuskan dia akan kita tetapkan atau kita golongkan ke dilema etika ataupun rujukan moral. Sehingga dengan kita menetapkan, mengidentifikasi hal tersebut, kita putuskan untuk penetapannya, maka langkah berikutnya kita akan bisa menetapkan langkah-langkah apa untuk berikutnya yang bisa kita laksanakan. Jadi intinya kita pelajari dulu akar masalahnya, kemudian kita pelajari selanjutnya, baru bisa kita putuskan di mana dia berada, apakah dia di posisi dilema etika ataupun di rujukan moral. Demikian saya kira. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk hal pengambilan suatu keputusan, memang kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Jadi untuk itu tidak ada artinya kalau kita itu mengambil suatu kebijakan atau bahkan itu keputusan hanya dengan kemauan kita sendiri. Jadi untuk itu kita harus tetap bersinergi, kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya yang kaitannya dengan siswa, tentu ketika siswa itu ada masalah, apakah itu tadi seperti yang sudah disebutkan di awal, itu kaitannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral, itu akan tetap kita adakan kolaborasi, sinergis, kerjasama antara pihak-pihak terkait dengan hal demikian. Ketika kita tetapkan, maka kaitannya itu yang paling berperan. Yang pertama adalah paling tidak itu yang pertama kita awali untuk mendeteksi ini ataupun mencari solusinya adalah kita coba ajak pertama wali kelasnya, kemudian kolaborasi dengan guru BP dan juga kesiswaan. Tidak menutup kemungkinan di luar yang saya sebutkan tadi, termasuk semua guru-guru yang berada di sekolah ini. Jadi untuk itu diharapkan itu kebijakan untuk pengambilan keputusan itu tetap ada sinergis kerjasama antara semua stakeholder yang terkait. Tapi namun
biar tidak saling carut marut atau saling berebutan siapa yang menangani ditangani. Harus kita buat rambu-rambunya. Yang pertama siapa dulu yang paling bertanggung jawab untuk hal demikian, baru nanti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Tetap harus ada koridornya, ada rambu-rambunya yang harus dilaksanakan biar tidak saling carut marut ataupun saling bertabrakan. Jadi ada aturan yang berlaku. Demikian saya kira. Terima kasih Pak. Berarti selama ini ada kolaborasi apa yang Ya. diterapkan Bapak. Yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Untuk yang tadi, yang mengatasi masalah yang nomor ya, tadi? jadi langkah-langkah yang kita lakukan yaitu pertama pelajari dulu akar masalahnya. Kemudian setelah kita temukan bahwasannya akar masalahnya ini, kemudian langkah apa yang perlu kita buat, tentu tindakan apa yang kita lakukan untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Bukan berarti kita harus memvonis, langsung memvonis, tapi solusi apa yang kita buat. Dalam hal pencarian solusi ini, disinilah perlu tadi sinergis atau kolaborasi antar pihak-pihak yang terkait untuk menangani hal tersebut. Dan pada kesempatan itu kita ajak, kita sifatnya itu membuka diri. Jadi bukan berarti selaku pimpinan itu kita harus Bapak Ibu harus melakukan ini, selaku wali kelas harus melakukan, bukan seperti itu. Tetap kita membuka diri atau mengajak dari pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi terbaik untuk pemecahan suatu masalah. Mungkin saja. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu. Sesuatu itu bisa kita lakukan secara efektif ketika ada data yang kita butuhkan, kemudian ada progres atau proses yang terperinci. Jadi dia sudah terdata dia bahwasanya untuk tindakan hal demikian ini ada contohnya kasus, maka harus kita buat data yang pasti. Yang kita lakukan adalah yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga dan selanjutnya. Maka dengan adanya data yang demikian, maka jelaslah dia arah yang mau kita lakukan, tidak lagi yang mana ya tadi dari sini kembali lagi ke sini, dari sini kembali. Jadi kalau sudah terprogram, ada data yang lengkap, maka segala tahapan-tahapan itu akan terlalui dengan pasti dan jelas. Maka kesimpulan ataupun putusan kebijakan yang kita ambil akan terarah dengan pasti. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya calon guru penggerak angkatan 9 Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak. Ya. Saya akan lanjut pertanyaan. Sangat luar biasa ya Pak solusinya yang Bapak sampaikan tadi. Bakal langkah-langkah efektifnya, Bapak mempelajari dulu kasusnya, kemudian membuat langkah-langkahnya tadi sesuai dengan data-data tadi, melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan semua wali kelas, BP dan rekan kesiswaan. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, adakah Bapak mendapat suatu tantangan pada sebuah kasus dilema etikanya Pak? Oh ya pasti. Setiap ada kebijakan tidak bisa dipungkiri bahwasanya tantangan itu tetap ada. Namun ketika itu sifat manusia ya Bu ya, ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun tantangan, kalau kita memang selaku orang berpendidikan, orang bijak, kita tidak akan patah dalam suatu tantangan. Justru tantangan itu sangat perlu, karena dengan tantangan itu kita akan tertantang. Itu apa ya? Dengan adanya tantangan kita akan tertantang menemukan solusi-solusi terbaik akan apa saja yang menjadi masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita tertantang, berarti itu menunjukkan kita adalah orang yang punya intelektualitas, mencari solusi-solusi terbaik, dan mudah-mudahan nanti, dan bukan cuma mudah-mudahan, harapan kita memang pasti dengan kita tertantang dengan tantangan tadi, maka pasti kita akan menemukan solusi terbaik. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya adalah suatu kasus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasusnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat kejadian, ataukah memiliki
bagi jadwal yang lain untuk menyelesaikannya. Jika ada Pak, bagaimana bentuk prosedur yang Bapak lakukan? Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, segala sesuatu kebijakan itu harus ada programnya, ada tahapannya, tentu jadwalnya pun harus terjadwal. Tidak ada pekerjaan itu yang semata-mata dilakukan dengan secara tiba-tiba apa-apa adanya saja. Pokoknya yang jelas kegiatan apapun itu yang apalagi ada kaitannya dengan suatu kebijakan ataupun kesimpulannya nanti untuk menetapkan sesuatu kebijakan tentu harus terjadwal. Janganlah kita biasakan itu sesuatu tindakan itu di situ muncul langsung kita ambil kebijakan tertentu. Dengan adanya program yang sudah kita buat ataupun kebijakan tentang jadwal, maka mudah-mudahan hasilnya akan lebih. Contohnya yang kita lakukan di sekolah kita ini, yang kita lakukan dalam hal kaitannya dengan siswa, setiap harinya itu siswa itu akan terdata. Apakah itu tentang PBM-nya, kehadirannya terdata setiap hari. Maka untuk rekap daripada kehadiran siswa itu setiap minggu paling tidak itu harus diketahui. Pertama itu wali kelas dan dilanjutkan dengan guru BP. Jadi dengan adanya pendataan yang rutin tersebut, maka kita mengetahui bagaimana kondisi daripada siswa kita di sekolah. Maka ketika ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah ini, maka itu kita rujukkan bersama, kita diskusikan dan kita bicarakan bersama BP, wali kelas dan juga bila perlu pihak-pihak yang terkait yang lain. Tapi yang pertama selaku penanggung jawab kelas adalah wali kelas. Apakah ini sudah kerjasama dengan BP? Perlu kita tanya. Jadi kita bukan langsung menjustis atau langsung kita terjun dengan siswa. Itu kurang etis. Maka kita lakukan itu prosedur yang tepat, tahapan-tahapan yang tepat. Jadi kita pertama, kita coba dulu, kita cari atau kita gali informasi yang pertama dari wali kelas. Kemudian sejauh mana sudah bisa ditangani ketika ada masalah atau yang tidak sesuai dengan kondisi aturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, jika memang itu sudah terselesaikan, maka ya sudah jalan aja terus. Tapi ketika masalah itu perlu pembahasan lebih lanjut, maka kita rumus bersama antara wali kelas, BP, bahkan sampai kesesuaian dan juga pemangku-pemangku kegiatan yang berhubungan dengan siswa tersebut tadi. Itu barangkali yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya, selain ada mingguan, di akhir bulan juga tetap kita ada evaluasi perkembangan apakah kondisi sekarang dan juga yang sudah berlalu, kesesuaian antara yang lalu dengan kondisi yang sekarang, apakah ada kemajuan atau bahkan barangkali kemunduran. Jadi untuk itu perlu evaluasi untuk ke depan apa upaya yang bisa kita lakukan demi kebaikan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentu, pasti suatu kebijakan ataupun keputusan itu tentu sangat berpengaruh orang yang saya pilih, terutama di bidang fungsionaris. Itu pasti. Fungsionaris yang saya pilih sangat membantu untuk dalam hal partisipasi dalam hal pengambilan suatu kebijakan ataupun keputusan. Juga faktor yang dimaksud itu adalah pendukung, data-data yang ada pada orang-orang yang saya percayakan atau yang saya tugasi di bidangnya itu sangat mendukung. Jadi untuk itu kalau memanglah hanya berdasarkan pikiran saya sendiri, ide saya sendiri, saya bakal mampu, saya akui itu. Itu semua bisa saya laksanakan, bisa saya lakukan, saya jalankan dengan baik segala ketentuan yang berlaku di sekolah ini. Berdasarkan itu tadi, orang yang saya pilih termasuk para fungsionaris dan juga tidak terlepas dari wali kelas juga termasuk tadi dan juga guru-guru yang lain. Namun sesuai yang saya katakan tadi, itu semua punya kamar-kamar tersendiri. Jadi tidak saling campur aduk. Harus jelas-jelas kita buat arahnya. Kalau seperti ini kondisinya, arahnya kemana dulu? Setelah itu kemana? Setelah itu kemana? Baru ketika sudah puncaknya harus dibicarakan secara bersama, itu baru di sana kita ambil suatu kebijakan tertentu. Jadi makanya faktor-faktor yang mendukung tadi itu faktor data, salah satunya harus jelas memang.
Itu latar belakang atau dasar kita untuk mengambil suatu kebijakan, dipadukan antara data dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir, tadi kami sudah mendengarkan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika atau bujukan. Bahkan Bapak juga sudah menyampaikan tadi langkah-langkah atau prosedur, bahkan jawab juga yang merupakan setelah saya ambil tadi situ memiliki jadwal, memiliki tantangan juga, bahkan perlu kerjasama kolaborasi dalam untuk menyelesaikan satu masalah. Pertanyaan saya terakhir Pak, dari pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini wawancara, apalah yang bisa Bapak ambil suatu pengalaman untuk mengambil suatu keputusan Pak? Iya, jadi itu yang perlu kita tekankan dalam hidup kita, baik untuk saya sendiri selaku pimpinan di sekolah ini dan juga untuk ibu nanti ke depannya dalam hal pengambilan suatu keputusan atau kebijakan itu, intinya kita itu tidak terlepas dari orang stakeholder yang terkait yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi apapun kemampuan kita, sepintar apapun kita, semampu apapun kita, kalau hanya kita yang bergerak ataupun yang melakukan sesuatu itu untuk mengambil suatu kebijakan, itu mustahil bisa berhasil dengan baik. Jadi intinya setiap pengambilan suatu keputusan atau kebijakan perlu adanya kolaborasi, ya, dengan tidak mengandalkan kemampuan ataupun keahlian kita sendiri. Perlu adanya saling diskusi, kolaborasi, kerjasama, menemukan hal-hal baru. Jadi kita membuka diri aja. Kita tidak hanya memvonis bahwasanya saya pemimpin, saya penguasa, maka apapun yang terjadi di sekolah ini hanya ide ataupun keinginan saya itu yang perlu Bapak Ibu ikuti. Itu salah. Saya pastikan itu salah. Maka untuk itu dari pengalaman saya untuk bekerja sama dengan tim-tim yang saya pilih dan yang Bapak Ibu juga di sekolah ini, yang paling penting untuk menemukan sesuatu pengalaman berharga bagi saya, kebijakan itu bisa dihasilkan dengan baik ketika itu kita lakukan dengan cara kolaborasi, membuka diri dan mengajak kerjasama. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih luar biasa untuk wawancara kami pada hari ini. Yang bisa kami tangkap bahwa ternyata jika memiliki suatu kasus, kami melibatkan orang lain, ya saling bekerja sama untuk mencari permasalahannya, sehingga masalah-masalah yang terlebih untuk kasus anak-anak bisa kita selesaikan dengan baik. Yang penting adalah jangan sampai merugikan kepada anak sendiri ya Pak ya. Luar biasa Pak pembicaraannya untuk hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Siang Pak. Selamat siang Bu. Maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, silakan Bu. Ada yang bisa dibantu? Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara pengambilan keputusan ya Pak. Ya, silakan Bu. Kami mohon kesediaan Bapak Ya. untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Payan Sitanggang, Kepala Sekolah SMA Nomensen di Pematang Siantar. Silakan Bu. Terima kasih Pak untuk waktunya pengenalan diri. Di sini saya ada memberikan beberapa pertanyaan untuk wawancara. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Jadi kalau di sekolah biasanya kita tidak melakukan pengelompokan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah dilema etika atau bujukan moral. Tetapi demi melihat kasus-kasus yang terjadi secara umum yang berkaitan dengan budaya sekolah, misalnya anak-anak masih sering terlambat masuk sekolah. Nah ini kan kalau nilai-nilai sekolah kan adalah disiplin, maka sebenarnya di anak-anak itu sangat kita harapkan tidak boleh untuk terlambat, ya. Termasuk mungkin hal-hal yang lain seperti misalnya membuang sampah sembarangan atau dia membuli teman, ya, atau tidak mengerjakan tugas, atau bahkan mungkin dia ke sekolah
tanpa permisi. Dia tidak hadir ke sekolah, tidak memberitahukan ya. Jadi kita tidak melakukan klasifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Walaupun kadang-kadang ada anak-anak itu terlambat misalnya, sebetulnya karena rumahnya jauh ya. Jadi karena rumahnya jauh kan sebenarnya kan itu kalau dia terlambat kan masuk akal juga ya, apalagi memang sekolah kita ini siswanya banyak dari daerah Simalungun. Nah, memang di satu sisi keterlambatan anak itu bisa ditoleransi, di sisi lain melanggar aturan sekolah. Nah, ini memang membuat kita juga kadang-kadang bisa jadi dilema. Jadi kita tidak tidak mengelompokkan ya, lebih berkaitan dengan budaya sekolah. Itu Bu, demikian Bu. Oh, berarti Bapak tidak mengidentifikasinya kasusnya secara dilema atau juga moral ya, iya, Pak, ya. Tapi lebih banyak bersifat dengan umum, Iya. terutama untuk disiplin sekolah ya Pak ya. Budaya sekolah ya Pak ya. Pertanyaan kedua, ya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah memiliki daripada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Kalau ada keputusan yang mau kita ambil di sekolah, memang yang kita lakukan kalau ada kasus-kasus ya, apakah kasus terkait siswa ataupun masalah-masalah berkaitan dengan guru, maka yang kita lakukan pertama sekali adalah mencari tahu persoalan itu seperti apa, mencari informasi kasusnya seperti apa dari pihak-pihak yang terkait. Bisa saja juga kita meminta masukan dari pimpinan sekolah yang lain atau kepala sekolah misalnya. Itu yang kita lakukan gitu Bu. Oke ya Pak, berarti Bapak untuk mengambil keputusan Iya, sekolah, dalam pengambilan keputusan itu kalau ada persoalan itu, maka keputusan yang kita ambil adalah dengan meminta masukan dari seluruh pihak. Apakah pimpinan sekolah atau internal guru, nanti sebelum kita ambil satu keputusan yang akan kita putuskan begitu. Berarti Bapak mengambil keputusan itu mau mencari informasi atau menanyakan kepada orang Ya, tua sekolah ya Pak ya? mencari informasi persoalannya seperti apa, lalu apa langkah penyelesaian yang kita lakukan dengan meminta masukan oleh kepala sekolah atau mungkin guru yang lain atau mungkin pegawai kita juga bisa kita minta masukan. Berarti itulah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, soal pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan Bapak itu dalam mengambil keputusan itu sudah termasuk sangat dianggap Bapak sebagai yang efektif? Ya menurut kita sih sudah efektif ya, karena kita kan meminta pendapat dari guru-guru sebelum mengambil satu keputusan. Jadi bukan pendapat kita sendiri kan begitu kan? Ya. Silakan Bu. Oke, berarti tadi menurut Bapak sudah sangat efektif Iya. ya. Apakah Bapak punya tantangan yang lain dalam mengambil suatu keputusan? Tantangannya dalam mengambil satu keputusan ini kan kadang-kadang bagaimana keputusan yang kita ambil itu bisa mengakomodir semua kepentingan. Tidak keputusan kita itu tidak menimbulkan sesuatu yang membuat hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, misalnya siswa atau guru. Nah itulah tantangannya. Jadi kalau keputusan kita mengacu kepada peraturan sekolah, ya bisa saja kan siswa atau guru pun misalnya tidak menerima, karena sebenarnya itu sudah dibuat dalam aturan karena mengganggu kenyamanan dari si guru ataupun si siswa tersebut. Demikian. Luar biasa sekali Pak ya, langkah-langkahnya dan tantangannya. Yang berikutnya saya akan tanya, jika misalnya ada suatu permasalahan, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikannya ataukah dalam bentuk Ya tidak ada jadwal, karena kan kalau ada persoalan ya langsung kita selesaikan. Tapi biasanya persoalan itu kita cari tahu dulu permasalahannya apa. Kalau memang bisa langsung kita selesaikan, langsung kita selesaikan.
Kalau belum bisa, biasanya kita cari tahu dulu persoalannya seperti apa, kasusnya seperti apa. Misalnya ada murid membuli temannya, sehingga temannya ini jadi kurang nyaman. Nah, yang harus kita kasih tahu adalah mungkin kita akan membuat guru BK membuat kronologis kenapa bisa terjadi pembulian tersebut. Ya, jadi harus kita tahu dulu. Begitu. Oh, berarti berdasarkan kasusnya juga ya Pak? Iya, dilihat kasusnya. Jadi misalnya kalau kayak siswa terlambat pagi hari, ya itu biasanya langsung kita proses aja kan. Misalnya ada konsekuensi karena dia terlambat, mungkin kita berikan konsekuensi yang sifatnya mendidik, misalnya membersihkan area sekolah, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada kasus yang memang kita butuh pendalaman, harus kita panggil orang tua atau panggil, tentu itu kan butuh waktu ya, harus kita minta masukan dari wakil kepala sekolah, masukan dari guru, mungkin bila perlu masukan dari murid-murid, begitu Bu. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak memiliki waktu khusus tapi berdasarkan masalahnya ya Pak. Ya. Ya, yang berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika Pak? Yang mempermudah ya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman pimpinan ya, dan semuanya memberikan masukan yang baik sehingga kasusnya bisa kita selesaikan ya, dan sebisa mungkin tidak melanggar aturan sekolah tapi juga bisa menimbulkan suasana yang menyenangkan begitu. Oh, berarti nanti Bapak ada faktornya itu untuk mempermudah, yaitu dengan cara berkolaborasi Pak ya? Ya betul. Oke Pak ya, dari semua yang disampaikan Bapak tadi mengenai daripada mengidentifikasi langkah-langkah atau prosedur, tantangan dan jadwalnya atau faktor-faktor yang bantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan, apa pembelajaran yang hari ini yang bisa Bapak petik berdasarkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika Pak? Ya, jadi yang bisa kita pelajari bahwa dalam mengambil satu keputusan itu kita tidak boleh baku mati hanya bergantung mematuhi aturan yang ada, tapi kita juga harus mempertimbangkan sosial emosional dari orang lain sehingga tidak timbul suasana yang tidak menyenangkan. Jadi sebisa mungkin keputusan yang kita ambil itu betul-betul bisa mempertimbangkan menciptakan suasana sekolah yang semakin kondusif ya, meskipun kadang-kadang memang di antara murid ataupun guru menganggap kalau ada keputusan yang kita ambil itu seolah-olah untuk membuat hal yang tidak nyaman sama dia, padahal sebetulnya memang itu sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Dan memang yang berikutnya yang paling menarik sebetulnya kalau ada kita ambil satu keputusan, apakah murid atau guru sebaiknya dikomunikasikan alasan-alasan dari keputusan tersebut kepada murid atau guru tersebut sehingga bisa dipahami dan dimengerti, begitu Bu. Oke Pak, berarti untuk wawancara hari ini pengambil keputusannya yang bisa saya tangkap bahwa keputusan yang Bapak ambilkan itu harus memperhatikan sosial orang lain ya Pak ya? Iya, memperhatikan memperhatikan perasaan orang lain memperhatikan sosial emosional begitu. Dan sehingga membuat sekolah yang sangat kondusif Ya, Pak ya? betul. Oke, terima kasih Pak Pai untuk wawancara hari ini. Sekianlah wawancara saya hari ini dengan Marilah dan terus tertawa walau